tontonan-tontonan yang tidak pantas, mungkin film-film yang tidak layak. Itu bukan saja menjadikan Allah marah, tapi menjadikan hati kita rusak. Dengan tontonan yang kotor hati kita rusak, sehingga yang mempesonakan adalah tontonannya, bukan pasangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama man syaa min ibadihi bi husni al-mutaba'ati li Rasulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa salatullahi wa salamuhu ala rasulil karimil mab'uthi rahmatan lil alamin habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa habib ilaina ya rabbana ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad. Allahumma ya rabbana a'inna ala tibai sunnati habibika sayyidina Muhammad wa amitna ya rabbana ala millatihi wa khsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ih urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah malam ini kita diizinkan oleh Allah untuk memperbaharui ikatan kita dengan baginda. Hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk berkumpul, dan di dalam perkumpulan itu kita ingin mengasah menguatkan ikatan hati kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan ini sudah merupakan sebuah keberuntungan. Di sana ada orang yang tidak pernah berpikir tentang cinta kepada Nabi Muhammad, tidak pernah berpikir tentang Nabi Muhammad, padahal mereka umat Nabi Muhammad. Maka siapapun yang masih dirindukan oleh Allah untuk mengingat Nabi, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba yang beruntung. Dan juga dari semua yang hadir, para alim ulama, para guru-guru mulia, dan mobil khusus juga di sini ada Bapak Gubernur kita. Tadi saya minta kursi agar mendampingi saya duduk di kursi. Akan tapi beliau dengar-dengar dapat informasi enggak mau. Karena di samping kiri kanannya ada juga gubernur pendahulunya, dan masih ada orang tua di kiri kanannya yang ditampakkan rupanya akhlaknya dulu tidak mau duduk di kursi. Baik, insyaallah Allah membalas, Allah mengangkat derajatnya orang yang tawadhu dimanapun berada. Dan juga tidak mau tidur di teras tadi, Masya Allah. Dan memang topik maulid Nabi kita saat ini adalah ingin menjadikan semua pria tidak akan tidur di teras. Hari ini kelemahan kita adalah kelemahan rumah tangga. Kalau ingin mengadakan, kalau bicara maulid Nabi dari sisi mana yang akan kita baca? Maulid Nabi, kalau bicara tentang mengagungkan Nabi Muhammad, maulid Nabi kita ingin mengagungkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah agung dan sangat agung. Bagaimana tidak agung? Yang mengagungkan adalah Zat yang Maha Agung. Dalam firman-Nya, wa rafa'na laka dzikrak, aku telah mengangkat penyebutan namamu wahai Muhammad. Allah yang mengangkat Nabi Muhammad. Kalau bicara tentang keagungan akhlak Nabi, oke, sudah beres keagungan akhlak Nabi. Suatu ketika ada orang datang kepada Imam Ali, yang mereka adalah para tabi'in, orang tabi'in yang tidak pernah bertemu Nabi, berkata, wahai Imam Ali,
Tolong sebutkan kepadaku, ceritakan kepadaku, engkau orang yang paling dekat dengan Nabi, tahu akhlak Nabi. Sebutkan kepadaku tentang akhlak Nabi. Sebelum menjawab, Imam Ali bertanya kembali, wahai hamba Allah, jika engkau ingin aku bercerita tentang keagungan akhlak Nabi, tolong. Kamu tahu dunia? Tahu dunia, dunia seisinya. Ada lautan, ada gunung, ada. Tolong ceritakan kepadaku tentang dunia dalam waktu singkat ini. Orang tersebut berkata, bagaimana aku akan bercerita tentang dunia dalam waktu singkat, bermacam-macam dunia? Aku tidak akan mampu bercerita tentang dunia. Kemudian Imam Ali menjawab, engkau bercerita tentang dunia tidak bisa, sementara dunia disebutkan oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa qalil. Dunia itu kecil, kau tidak bisa menyebutnya. Bagaimana engkau minta kepadaku untuk menceritakan akhlak Nabi yang Allah menyebutnya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau berada dalam akhlak yang agung. Yang kecil kau tidak bisa bercerita, bagaimana aku bisa cerita yang agung? Kesimpulannya adalah, kata Imam, akhlak Nabi adalah, kalau engkau melihat dari bawah terlihat akhlak Nabi, sampai atas nggak tahu ujungnya di mana. Itulah akhlak Nabi Muhammad SAW, keagungan Nabi Muhammad SAW. Sudah selesai kisah agungan Nabi. Kelahiran Nabi juga sudah selesai. Lalu apa yang diperlukan hari ini? Yang kita perlukan namanya maulid Nabi, melahir kelahiran Nabi. Yang kita perlukan melahirkan kembali Nabi Muhammad, menghidupkan kembali Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan kita. Ada satu riwayat lain, makna merayakan maulid Nabi itu menghidupkan kembali, melahirkan kembali Nabi Muhammad. Ada satu riwayat, bada'ad-dinu ghariban. Agama ini mula-mula tidak dikenal, gharib, aneh. Kalau orang memeluk agama Islam waktu itu dianggap aneh, dikucilkan, dimusuhi. Bada'ad-dinu ghariban, agama Islam mula-mula dianggap aneh. Nabi Muhammad dianggap aneh, gelarnya macam-macam, sesaat disebut dengan syair majnun, macam-macam gelar untuk Nabi Muhammad. Bada'ad-dinu ghariban, agama ini mulai dengan aneh, tidak banyak yang kenal. Yang memeluk agama Islam dianggap aneh. Wa sayaudu ghariban, suatu ketika nanti akan dianggap aneh. Siapapun yang berpegang dengan agama nanti akan dianggap sebagai orang yang aneh. Tuba lil ghuraba, beruntung orang-orang aneh. Orang aneh artinya apa? Di saat orang dengan satu budaya yang akan menjadikan rusak kehidupan mereka, mereka masih berpegang dengan ajaran Nabi Muhammad. Itulah al-ghuraba. Tutuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Al-ghuraba, orang-orang aneh itu adalah mereka-mereka yang menghidupkan sunnah Nabi di saat semua orang pada meninggalkannya. Sunnah Nabi dalam segala kehidupan. Sunnah Nabi mencakup segala kehidupan. Cuman di malam ini kita ingin menghadirkan sunnah Nabi, ingin melahirkan Nabi di mana? Di rumah kita, agar tidak tidur di teras. Ini penting, saya isyarat dari beliau, memang saya harus bicara tentang ini. Ini penting sekali. Dan kalau bisa ini jadi kurikulum penting sebelum seseorang masuki pernikahan. Kami gabungkan antara pentingnya mewujudkan rumah yang benar demi tumbuhnya anak dengan benar secara pikiran dan mental, untuk kita cetak menjadi generasi yang benar dan sehat. Kita lahirkan Nabi di rumah kita, di dalam kehidupan kita, urusan kita dengan keluarga. Jangan sampai kita umat Islam di rumah kita tidak ada Nabi Muhammadnya. Urusan suami istri tidak kenal dengan cara Nabi Muhammad SAW. Pastikan rumah kita rumah yang meneladani Rasulullah SAW, dan nanti akan hadir keindahan yang sesungguhnya. Keindahan yang sesungguhnya. Rumah tangga, keluarga, sederhananya begini. Ini maulid kita saat ini seperti itu. Seperti ini, sehingga nanti di rumah kita selalu kita dengan Nabi Muhammad, dengan akhlak Nabi. Nabi itu indah. Kalau bicara tentang keindahan Nabi dulu deh.
Nabi pernah menyebutkan dalam satu riwayat, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Terjemahan sederhananya adalah begini: suami yang baik adalah suami yang baik kepada istrinya, istri yang baik adalah istri yang baik kepada suaminya, bapak ibu yang baik adalah bapak ibu yang baik kepada anaknya, anak-anak yang baik adalah anak-anak yang baik dengan bapak ibunya, dan begitu seterusnya. Jadilah Anda baik di dalam rumah. Dan ini sepertinya ini harus menjadi sebuah kurikulum, mungkin semacam peraturan, difasilitasi, ada kursus sebelum menikah bagaimana menjalani hidup rumah tangga, supaya di saat masuki rumah tangga dengan persiapan, jangan sampai di dalam rumah tangga yang terjadi nanti percekcokan, perselisihan karena ketidakmengertian. Belum lagi nanti akan mendidik anak dengan salah, akhirnya anak pun rusak karena salah di dalam mendidik. Kami hadirkan dalam pertemuan singkat ini rambu-rambu saja. Detailnya insya Allah kalau ada kajian rutin selanjutnya kita bahas satu demi satu hingga tuntas pendidikan keluarga dan pendidikan mendidik anak. Kita mulai dari gini rumusnya, rumah tangga Anda harus indah. Sebab Nabi Muhammad mengajarkan keindahan dan kemesraan. Nabi itu dengan cucunya indah, dengan keluarganya indah, sampai digambarkan bahwa jika baginda Nabi itu berada di medan laga, begitu gagahnya beliau seperti tidak pernah kenal kemesraan. Tapi kalau sudah berada di rumah, begitu mesra dan indahnya seperti tidak pernah kenal peperangan. Hendaknya kita seperti Nabi. Ustadz itu hanya di mimbar saja. Kalau di rumah sudah nggak ada ustadznya. Gubernur hanya di kantor saja. Di rumah sudah nggak ada lagi. Kenapa? Di rumah yang indah. Nabi di rumah indah. Sebagai seorang suami yang penuh kasih dengan istri. Jangan mentang-mentang ustadz, gaya ustadznya dibawa ke rumah langsung ketemu istrinya. Bukan kalimat indah atau bukan sapaan indah, malah assalamualaikum wahai istriku, abah mau baca Quran 4 juz dulu ya, sholatnya 20 rakaat ya, keburu ngantuk nanti istrinya. Bukan, di rumah yang indah. Ibadah itu banyak para ibu dan bapak. Kami ingatkan, kita perlu membangun keakraban di rumah kita. Rumahmu, kami ingatkan, jika Anda tidak sesuai dengan yang kami omongkan, sudah, jangan sombong. Selamat tinggal kesombongan. Kalau Anda sombong, Anda akan sengsara sepanjang masa, dunia dan akhirat. Membuat perubahan malam ini. Jika Anda suami yang kurang baik kepada istri, harus buat perubahan. Jangan Anda nuruti setan, sebab muqaddimah neraka itu adalah sengsara di dunia. Harus berubah, harus berubah. Jika Anda istri yang bikin masalah di rumah tangga, malam ini kita akhiri. Selamat tinggal kesengsaraan di keluarga, karena kesengsaraan dalam rumah tangga muqaddimah sengsara nanti di akhirat. Kita harus coba apa yang seharusnya dilakukan kita untuk menghadirkan Nabi dalam kehidupan rumah tangga kita. Meneladani Nabi, Nabi indah. Nabi melarang kita merendahkan. Yang ada dalam suami istri itu saling menghargai, bukan sekedar suami istri dengan sesama, saling menghargai. Maka di dalam rumah tangga nanti ada beberapa poin ya, tentunya mungkin sederhana, beberapa poin biarpun tidak kami bahas dengan detail. Yang pertama, pastikan rumah tanggamu itu adalah rumah tangga yang semakin hari semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya. Kami tidak akan bahas panjang lebar karena ini pribadi antara Anda dengan Allah. Paling tidak pastikan di rumah Anda ada membaca Al-Quran bersama istri, biarpun hanya 3 baris. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Selesai hari ini. Besok minimal sebegitu. Dengan niat bismillah, habis setelah salat subuh atau menjelang tidur dengan pasangan membaca Al-Quran biarpun hanya beberapa ayat. Kemudian Anda pungkasi dengan baca sholawat, berdoa. Pastikan dengan cara yang indah. Niat untuk beribadah bersama pasangan. Sederhana. Untung-untung Anda sambung dengan tahajud. Oke, dengan Allah. Jadikan rumah Anda rumah yang indah, rumah yang menjadikan Anda semakin dekat kepada Allah.
Dan juga hindari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Televisi Anda, handphone Anda, jangan mengusir malaikat rahmat, karena yang ditonton adalah hal-hal yang tidak baik. Dan itu menjadi sebab Allah murka, tontonan-tontonan yang tidak pantas, mungkin film-film yang tidak layak. Itu bukan saja menjadikan Allah marah, tapi menjadikan hati kita rusak. Dengan tontonan yang kotor hati kita rusak, sehingga yang mempesonakan adalah tontonannya bukan pasangannya. Bangkit syahwat karena tontonannya bukan pasangannya. Ini pun tidak akan kita bahas panjang lebar, kami ingin masuk bab yang lain. Hindari dan ingat pendidikan dari Al-Quran. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum pria yang beriman itu, agar rumah tangganya semakin indah, jaga mata, jangan diobral mata melihat yang haram. Kalau sudah mata ini melihat yang haram, yang halal terasa tidak indah, dan itu awal kesengsaraan. Akan tapi jika mata kita jaga, kalau itu haram aku tidak boleh melihat, baik di alam nyata atau di alam maya, selagi itu tidak baik saya hindari, maka istri akan semakin indah, suami akan semakin indah. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin. Sama perempuan menjaga matanya. Jangan sampai naudzubillah ditinggal suaminya kerja di rumah, kesibukannya melanglang dengan handphonenya untuk merusak hati dan matanya. Tidak, ujung-ujungnya adalah dia tidak terpesona dengan suaminya, tidak terpesona dengan pasangannya. Itu awal kehancuran. Ini pun tidak kita bahas panjang lebar, hanya kami isyaratkan rusaknya ini juga merusak keluarga. Jadikan rumah kita rumah Allah, rumah dekat kepada Allah, rumah yang dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah, ini hanya mukaddimah saja, isinya nanti di pertemuan yang berbeda. Suri toladan dari baginda Nabi dari sisi mencari keberkahan, agar rumah tangga Anda indah, ambil keberkahan dari orang tuamu. Maka rumusnya sederhana. Hei istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya, bukan ibumu. Hei para suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Rumusnya sederhana. Hei para istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Karena wahai para istri, jika suamimu itu orang yang baik dengan bapak ibunya, dia mengabdi, dia berbakti, dia saleh, dia layak menitipkan benih di rahimmu. Tapi kalau laki-laki itu jahat sama bapak ibunya, gak peduli dengan bapak ibunya, durhaka kepada bapak ibunya, akan menitipkan benih di rahimmu, akan jadi penjahat generasi selanjutnya. Hati-hati. Maka rugi jika engkau hai istri tidak mengajari suamimu baik-baik dengan bapak ibunya. Dan juga hai para suami, jika istrimu itu orang yang baik dengan bapak ibunya, dia punya hati, dia punya perasaan, dia punya bakti, maka layak engkau menitipkan benih di rahimnya. Kalau dia tidak baik sama bapak ibunya, jahat, tak peduli, durhaka, engkau nitipkan benih di rahimnya, akan tumbuh penjahat generasi kedua. Kita harus paham makna ini. Di balik pengabdian kepada orang tua akan ada keberkahan. Hari ini ada loh ya, seorang suami yang melarang istrinya dekat dan baik sama orang tuanya, atau sebaliknya, karena dia bodoh, tidak mengerti. Bahkan kalau dalam dunia merayu, rayuan dahsyat dengan cara pengabdian, rayuan agung, rayuan. Kalau merayu pasangan bukan kita akan bulan madu di atas awan, itu mahayal. Akan tapi coba kita gambarkan sederhana saja. Tapi kami tidak ingin Anda hanya faham dengan akal Anda, tapi batin Anda, hati Anda yang memahami. Contoh begini, simak. Wahai para suami dan istri, suatu ketika istri mengajak suami belanja ke warung, kedai atau supermarket, dan biasa suami adalah yang bayari dan sebagainya.
Sang istri minta ditemani sang suami untuk belanja. Pergilah suami istri ke toko, ke supermarket belanja. Sang istri mengambil satu kilo minyak goreng, 1 kilo, 1 jerigen. Suami berkata, tambah 1 lagi sayang. Sang istri mengambil beras, sang suami bilang, tambah 1 lagi sayang. Ngambil gula 1 bungkus, tambah 1 lagi. Selalu tambah 1 lagi, selalu tambah 1 lagi, tambah 1 lagi. Istri berkata, abang untuk apa? Sudahlah sayang, ambil aja. Setelah diambil semuanya oleh sang suami, dibayarin. Dibayar oleh sang suami, dibawa pulang. Sampai di rumah, sang istri merapikan barang belanjaannya. Ada sisa karena rumahnya tidak terlalu gede, barangkali raknya juga pas. Lalu berkata, abang belinya double-double jadi gak cukup. Ini gimana bang, yang barang yang kita beli tadi? Kata suami, dibungkus sayang. Dibungkus? Iya ini, abang sudah beli kardus nih. Setelah dibungkus, terus mau diapain abang? Dikirim sayang. Dikirim kemana abang? Dikirim ke ibu. Ibu, kan ibu abang sudah nggak ada. Ibumu cantikku, sambil megang hidungnya. Oh, sang istri jatuh cinta yang kesekian kalinya. Kenapa? Suamiku mengingat ibuku, aku saja tidak berpikir tentang ibuku. Dahsyat. Begitu sebaliknya, seorang istri mungkin dikasih uang bulanan oleh suaminya dengan uang yang sangat pas-pasan, tapi sang istri dengan kecerdasannya menyisihkan rizki tersebut, dikumpulin setiap akhir bulan, membeli sesuatu, lalu minta tolong kepada suaminya, abang tolong hantar ini abang. Dihantar kemana adik? Dihantar ke ibu. Ibu siapa? Ibunya abang sayang. Oh, jatuh cinta. Jatuh cinta sang suami kepada istrinya karena apa? Istrinya peduli pada ibundanya, dan itu rayuan dahsyat dan agung. Bukan sampai di situ, keberkahan dibalik berbakti pada orang tua. Akan tapi ada suami, masya Allah, kalau melihat istrinya membantu ibunya sendiri yang ada marah. Ada istri marah kepada suaminya yang lagi bantu kepada ibunya. Itu musibah. Suatu ketika ada orang bertanya kepada kami, perempuan, ia berkata bahwa Buya, saya sudah menjadi pegawai negeri. Tidak tahu beritanya apa kok tiba-tiba cerita pegawai negeri. Nah, terus, ya saya sudah punya gaji. Oh alhamdulillah. Cuman gini Buya, gimana Buya? Saya punya ibu kerja di pasar, pas-pasan banget, fakir lah. Gimana Buya hukumnya? Kalau gaji saya, sebagian saya berikan kepada ibu saya, tanpa sepengetahuan suami saya. Kami bertanya, itu duit siapa Bu? Duit saya Bu ya. Kalau duitnya ibu, boleh ibu kasih ke siapa saja. Orang di pinggir jalan juga boleh, apalagi kepada ibu sendiri. Tapi kalau duit suami harus izin loh ya. Kalau duit suami nggak boleh, harus izin. Tapi kalau duitmu sendiri boleh kamu berikan ke siapa saja. Oh duit saya Bu ya. Oke. Kalau duitmu itu boleh. Lalu dia berkata, alhamdulillah saya nggak dosa. Kemudian kami bertanya, ibu boleh saya bertanya? Boleh. Tanya apa Bu ya? Memangnya kenapa suamimu kalau tahu kok memberi ibumu saja kamu tidak ngasih tahu suamimu? Dia sambil mengangkat dada berkata, Buya pernah ketahuan sekali suamiku marah-marah dalam hati saya, tapi saya tidak berani mengungkapkan. Rupanya suamimu itu adalah iblis pakai kopiah putih. Kalau ada suami yang larang istrinya berbuat baik, biarpun katanya pakai imamah, namanya iblis pakai imamah. Kok bisa istrinya mau berbuat baik kepada orang tuanya dilarang? Kalau memang anda laki-laki baik akan berkata begini, wahai istriku, kemanapun kau pergi kau harus izin, tapi kepada ayah ibundamu untuk mengabdi nggak pakai izin-izinan. Mestinya seperti itu, bukan malah dilarang. Melarang itu ngajari durhaka. Begitu sebaliknya, ada pertanyaan suatu ketika seorang laki-laki tiba-tiba bertanya, Buya kan selalu ngajari kompak. Cuman saya ini dalam hal ini nggak bisa kompak. Dalam hal apa? Ibu saya ini janda. Saya punya adik kelas 6 SD. Ayah saya baru meninggal dunia.
Dan yang paling sukses adalah saya. Mau tidak mau, saya jadi tulang punggung. Terus, dalam hal ini saya tidak kompak dengan istri. Dalam hal gimana? Saya tuh membantu ibu saya tidak pakai izin istri saya. Diam-diam. Apakah boleh begini ini? Kami tanya, Pak, istri sudah kasih nafkah? Sudah. Mobil ada, semua lengkap deh, cukup. Kalau istrimu sudah engkau beri nafkah, selebihnya kau boleh kasihkan siapa saja uangmu, apalagi ke ibu. Dan dia berkata, alhamdulillah, jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, cuman boleh saya tanya, apa Bu ya? Memangnya kenapa istrimu kalau tahu kamu membantu ibumu, pernah, ini kan kisah lama, pernah suatu ketika istri saya menemukan tanda transfer di saku saya waktu mau dicuci. Waduh, marahnya sebulan. Dalam hati saya berkata, rupanya ada juga wewe gombel pakai kerudung. Wewe gombel tuh, tahu wewe gombel? Kuntilanak, gendruwo, hantu, pakai kerudung. Kenapa begitu? Dia mengajari suaminya untuk durhaka. Tidak, rumah tanggamu ambil keberkahan dari orang tua. Keberkahan orang tua. Sebab pada zaman Nabi, pernikahan ini yang seharusnya menjadi berkah, kadang menjadi sengsara. Sengsaranya dimulai dari kadang sebelum menikah. Nikah nggak peduli dengan izin orang tua, petunjuk orang tua, demi cinta. Ada ini awal kehancuran. Setelah menikah, kisah Alqamah bagaimana? Setelah menikah berubah dengan orang tua. Ini ada. Akan tapi pernikahan Anda pernikahan istimewa. Setelah menikah, Anda harus semakin dekat kepada orang tua. Kuncinya sederhana, hei istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Wahai suami, agar ajari istrimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Hati-hati. Kalau istrimu baik, maka itulah istri yang solehah. Suami baik dengan bapak ibunya, suami yang soleh. Kita lanjut sampai di sini. Koreksi, ayo yang biasa ngelarang istrinya karena kebodohan. Kadang-kadang baca kitab Uqudul Jan, ini santri ngantuk. Baca kitab Uqudul Jan tapi ingat bacanya kebalik barangkali. Atau dia hanya seneng liwat, ketinggalan. Kamu sudah diberikan kepadaku oleh bapakmu, jadi kamu tidak boleh urusan dengan bapakmu. Ah, ini gila dia. Kok ada semacam itu? Namanya orang salah faham, ya salah faham. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, ini selesai ngambil keberkahan dengan Allah dan kepada orang tua. Kemudian selanjutnya kalau punya guru, dekatkan pasanganmu dengan gurunya, karena ikatan murid dengan guru adalah menjadikan keberkahan dalam hidupnya. Kemudian kita lanjutkan. Itu kan teori keberkahan. Sekarang teori dohir secara pergaulan. Yang pertama, di dalam rumah tanggamu, hindari mencaci dan merendahkan pasangan. Jangan ada budaya merendahkan, baik secara langsung atau pakai sindiran. Kalau memang istrimu rendah, kurang baik, engkau adalah suaminya, harus menjadikan dia baik. Kalau suamimu kurang baik, bukan untuk direndahkan dan dicaci, akan tapi untuk diangkat. Ada kebiasaan mencaci dan merendahkan, itu na'udzubillah, menyakitkan. Mencaci, merendahkan, menyebut kekurangan, ini adalah budaya yang jelek. Maka sebetulnya begini ya, ini adalah pendidikan yang insya Allah nanti kita hadirkan juga di Pekanbaru, tidak tahu kapan waktunya, cuman waktunya harus panjang. Dalam rumah tangga itu kita bagi dua, menuju dan menjaga. Kalau menuju itu mencari pasangan. Kalau mencari pasangan itu tolong yang benar, matamu yang melek, jangan telanjur cinta. Akhirnya gula Jawa rasa coklat, sudah nggak benar masih saja dicintai. Ini kan kebodohan. Kalau dalam mencari pasangan melek benar, siapa dia, akhlaknya bagaimana, jangan hanya cinta. Kita ada istilah cinta, itu adalah masalah diklat cinta. Dan rupanya di saat kita buat diklat cinta, wah peminatnya luar biasa, karena orang rindu untuk bercinta yang benar. Baik, kita tidak akan bahas di sini. Nah, di sini ada di dalam rumah tangga, menuju rumah tangga. Kalau mencari pasangan, tolong yang benar, siapa dia, akhlaknya, perilakunya. Kemudian kalau sudah menjadi pasangan, beda dong. Jangan terlalu ketat-ketat menilainya. Memaafkan, tinggal dibangun bersama. Kalau bahasa guyonannya begini loh ya. Kalau kamu mencari pasangan, pandang calon pasanganmu dengan mata melek, bener.
Tapi kalau sudah menjadi pasanganmu, pandang pasanganmu dengan mata remang-remang. Maksudnya kalau ada kesalahan mudah dimaafkan. Jangan dikit-dikit disebut. Kadang-kadang orang mulutnya tajam. Kalau enggak nyelekit ngomongnya bukan dia. Ada macam, kenapa kok kamu kurus? Kenapa kok gemuk? Kemana kamu hitam? Kenapa hidungmu begitu? Kenapa ini mulutnya kok mulut menyakitkan? Dengan pasangan, termasuk mohon maaf, gurauan pun harus ada batasannya. Gurauan ada batasannya. Kalau tidak mengarah kepada sesuatu yang terhormat, hindari. Mohon maaf ini. Kadang dianggap sepele. Mohon maaf, buang angin tidak pakai tata krama. Itu bisa menjadikan satu suasana yang tidak indah. Jangan dianggap sepele. Kita saling menghargai pasangan. Jangan mencaci mengolok. Kalau mencaci biarpun kalimatnya indah tetap menyakitkan. Kadang mohon maaf komentar celekat-celekit. Kalau ngomong menyakitkan, kadang bahkan caci maki. Sesaat dibilang binatang, kucing, ada binatang, kalau sampai dikatakan mulutnya mulut kebun binatang. Semuanya ada untuk menyifati pasangannya. Suami menyebut istrinya kucing, kadang dibilang guguk, anjing. Aneh, suami menyebut istrinya anjing. Siang dibilang anjing, malam digauli, berarti dia telah menggauli anjing. Kebodohan. Istri juga demikian, menyebut istrinya, suaminya dengan sebutan jelek. Kita hindari, pastikan lesanmu lesan muslim. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Lesanmu lesan yang selamat. Jangan biasa merendahkan, mencaci, mengolok. Biarpun mohon maaf kalimatnya indah, kalau menyakitkan ya menyakitkan. Biasa, anggap saja begini deh, pakai kalimat lembut, ayang, pakai ayang-ayangan. Pakai kalimat lembut, sayang. Iya abang, ada apa bang? Ayang, iya. Kenapa sih mulut ayang begitu? Nah, kurang ajar. Kayaknya pakai sayang mulutnya celkit. Setelah dibilang begitu, dia tersakiti hatinya, rusak hatinya, sehingga dia ingin membalas. Akhirnya dibalas, ya abang, kenapa mulut abang juga begitu? Balas kan? Pasti. Sehingga yang ada caci maki, olok-olokan. Kalau bicara kekurangan, semuanya punya kekurangan, hai hamba Allah. Biarpun katanya engkau sempurna, ada kekurangan. Maka jika pasangan punya kekurangan, engkau punya kekurangan. Maka hari ini kita hindari mengucapkan kalimat yang menyakitkan secara terang-terangan atau halus. Mana sih yang lebih bagus, rambut keriting atau rambut lurus? Bingung kan? Sebab yang rambutnya lurus pengen dikeriting, yang rambutnya keriting pengen dilurus. Nah, yang ada adalah syukur. Lah ini ada manusia, semuanya adalah kelebihan. Tidak perlu kita saling merendahkan, mencaci, mengolok, apalagi menyifati fisik yang dia tidak bisa merubahnya. Memang begitu, matanya begitu, hidungnya begitu, mulut begitu. Itu sudah suamimu, itu istrimu. Halal yang Allah berikan. Sudah, syukur. Jangan biasa mencaci rumah tangga. Tidak boleh caci maki. Hanya kebodohan, sungguh. Laki-laki baik tidak akan mencaci istrinya biarpun istrinya layak dicaci. Dan istri yang baik tidak akan mencaci suaminya biarpun suaminya layak dicaci. Enggak kebayang loh kita tuh bagaimana caci maki. Mencaci bagi orang yang punya hati enggak bisa. Dengan orang biasa saja enggak bisa, orang lain, apalagi ibu anak-anaknya, ayah daripada anak-anaknya. Hindari. Ini langkah-langkah awal, tolong biar di budaya di rumah Anda budaya ngomong yang baik. Jangan bicara ngomong yang tidak baik. Kemudian setelah itu apa? Hindari kekasaran di rumah. Ngomong kasar maksudnya, ngangkat suara, dikit-dikit marah dan sebagainya. Sebab mencaci dan ngomong kasar itu kalau ada di dalam rumah itu diam-diam akan jadi contoh buat anak. Kami gambarkan begini sederhananya. Putra seorang anak umur 18 tahun membuka kamarnya, mau keluar, lalu melihat ibunya di meja makan sama ayahnya lagi cubit-cubitan dan suap-suapan. Sang anak melihat, sekejap dia melihat, sepintas dia melihat, balik ke kamarnya, dia pejam mata. Bersama pejam matanya akan masuk ke dalam dirinya bermacam-macam kebaikan.
kekaguman, oh ibuku menghargai ayahku, oh ayahku menghargai ibuku, oh ibuku memperhatikan ayahku, dan seterusnya. Tersimpulkan dalam dirinya, aku gak boleh macam-macam sama ayah. Kalau aku macam-macam sama ayah, mama pasti marah. Ini diam-diam karena melihat kemesraan. Sama di saat melihat seorang istri, mohon maaf, jadilah contoh yang baik di dalam keluargamu. Rusak anakmu adalah dari dirimu, jangan salahkan orang lain. Kita menyekolahkan anak mondok di sana sini, di rumah rusak. Anak di pondok sebentar benar sampai di rumah rusak kembali. Ini perlu serius ingin perhatikan rumah. Contoh, jika seorang istri diingatkan oleh suaminya, ayang jangan gitu dong, masalah nggak boleh dong, astagfirullah, masya Allah. Di saat diingatkan sang suami, ternyata sang istri menoleh, tersenyum dan mendekat kepada suaminya. Bahkan mungkin sambil mengecup kening suaminya lalu berkata, abang terima kasih, abang telah mengingatkan saya, masya Allah, tambah ganteng deh. Dilihat oleh seorang anak. Anak melihat pemandangan ini, masuk ke otaknya satu pendidikan, bahwa kalau aku diingatkan seperti itu harusnya. Seorang suami diingatkan oleh istrinya, tolong hei suami, biasanya yang sok sombong kan suami. Kalau diingatkan oleh istri, apapun peringatannya, sambut dulu, karena anda contoh bagi anak anda. Langsung, makasih istriku tercinta, masya Allah, ingetin abang, masya Allah, tambah cantik deh, masya Allah, tambah cantik deh, salam, makasih. Sang anak melihat pemandangan seperti itu, singkat, sesuatu itu dilihat singkat, tapi tertanam di hatinya, oh begitu kalau aku diingatkan. Berbeda di saat seorang anak, ini coba anda perhatikan sebagai contoh untuk bahan renungan. Di saat seorang anak lihat ibunya diingatkan oleh ayahnya, yang jangan gitu dong, itu gak boleh. Alah bang, kenapa sih banyak ngomong gini aja gak boleh, ribet. Cerewet diingatkan, sang anak ngerekam. Bahwasanya kalau diingatkan, aku harus seperti itu. Makanya kalau di rumah anda ada anak, anda ingatkan kok membangkang, jangan-jangan anda pernah ngasih contoh, anda tidak sadar. Kalau memang contohnya baik, gak bisa ngapain, gak bisa ngomong dia. Ibu diingatkan, ayahku malah mencium dan meluknya. Allah, gak mungkin dia berani karena contohnya semacam ini. Maka berantem dalam rumah tangga merusak anak, ribut setiap hari, berantem dar. Ini pemandangan rumah yang indah. Coba pemandangan rumah yang sebelah. Seorang anak gadis umur 18 tahun buka kamarnya, ngelihat ayah ibunya di ruang tamu berantem. Apa katanya sang anak? Lanjutkan sampai pagi. Tiap hari berantem. Tertanam di otaknya contoh bahwasanya kalau aku punya masalah ya ribut kayak begitu. Sehingga waktu pergi ke sekolah dia disinggung sama kawannya, berantem sama kawannya. Ini belum, itu masih di sekolah. Nanti kalau menikah, biarpun dia mendapatkan suami yang sangat baik, soleh, lembut, tetap manusia. Di saat dia salah, rame berantem. Kenapa? Dia tidak mengerti kalau menyikapi kesalahan, kecuali harus berantem menurutnya. Ini coba rumah tangga anda, rumah tangga indah. Tolong ya, ini sederhana, ini mukaddimah. Sehingga setelah ini anda mencari bagaimana agar rumahku indah. Kita punya sesuatu, ada beberapa poin, kurang lebih ada 6 poin bagaimana rumah tangga anda indah. Di antara ini kami hadirkan singkat. Selamat tinggal dengan caci maki, selamat tinggal dengan mudah marah-marah di rumah, ngangkat suara, sombong. Ini kesombongan dalam rumah tangga hindari. Kalau diingatkan, makanya saya tambah lagi, mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Jadi kalau anda diingatkan, tadi sudah masukkan, ucapkan kalimat terima kasih, makasih telah diingatkan. Abang tambah gandeng deh ngingetin saya. Dilihat oleh sang anak sebagai contoh. Dan budaya komunikasi hidup nanti. Kalau seorang suami diingatkan oleh istrinya dengan gaya soknya, sombongnya, lo gebrak itu, diam kau, gebrak meja, diam. Istri di esok harinya sudah tidak berani lagi mengingatkan, lebih baik diam, terserah dia masuk neraka, nyungsep. Sebab kalau diingatkan marah-marah, yang rugi anda. Itu suami. Kalau suami gebrak meja atau buka pintu. Kalau istri, kalau diingatkan oleh sang suami, istri diingatkan sang suami, tidak
tidak ngebrak meja. Akan tetapi kalau perempuan modelnya kalau diingatkan suami cemberut 3 hari, Masya Allah. Saya kira dia bukan perempuan cerdas. Sebab coba ibu perhatikan, perempuan kan umumnya senang dandan kan, pakai bedak setengah senti biar tampak cantik kan begitu. Sudah dandan cantik-cantik, tak taunya dirusak dengan cemberut. Suruh ngaca deh kalau gitu. Tidak tambah cantik loh cemberut itu, wahai ibu. Kadang ada perempuan kalau diingatkan, memang bentak nggak berani dia, tapi langsung mukanya berubah. Sehingga sang suami itu, mohon maaf para ibu, bagi seorang suami cemberutnya seorang istri itu lebih tajam daripada pisau. Paling nggak enak kalau ngeliat istri cemberut. Kenapa cemberut lagi? Marah 3 hari, nggak ngomong, ditanya nggak jawab, diam. Oh, itu menyiksa bagi suami. Apakah cinta dibangun dengan muka masam? Tidak, hanya perempuan bodoh yang punya tradisi muka masam. Sudah masam mukanya ditambah muka masam. Tidak ada baiknya ibu. Tolong fahami makna itu. Nah, ada yang sekarang pun nggak senyum Anda. Saya ngomong ini Anda senyum itu kita belajar senyum untuk suami nanti. Kita perlu budaya indah di rumah, budaya baik di rumah. Dan omongan ini, omongan kami ini tidak akan berguna bagi orang yang sombong. Sombong dalam rumah tangga gak berguna. Egois itu gak kelihatan kalau belajarnya pisah begini. Egois itu akan tampak kalau seandainya belajarnya bareng. Suami istri jajar bareng begini, jajar. Ini egoisnya baru kelihatan. Misalnya Buya lagi ngomong tentang perempuan yang baik adalah begini. Suaminya langsung nyolek, tuh denger tuh. Itu suami egois. Ngapain pakai colek-colek? Atau kita lagi cerita, suami yang baik adalah harus begini. Istrinya langsung, denger tuh. Nggak usah pakai begitu. Ilmu itu untuk aku, bukan untuk pasanganku. Aku yang perlu belajar. Aku ingin baik. Sebab kesombongan merusak rumah tangga. Orang sombong tidak akan indah rumah tangganya. Selamanya egois. Sehingga suami nanti ujung-ujungnya suami bukan dikagumi, suami ditakuti. Kayak monster, genderuwo tadi. Kayak monster menakutkan suami. Sehingga istri kalau dengan suaminya diskusi nggak berani, usul nggak berani, ngomong nggak berani, rumah tidak indah. Suami, istri juga ada istri menyeramkan. Istri menakutkan ada. Yaitu mudah cemberut dan seterusnya. Baik ya, selesai. Selamat tinggal dengan budaya-budaya semacam itu. Mudah mengingatkan. Budaya ceria. Jangan gampang marah-marah. Marah itu nular. Marah itu nular. Kalau sudah ada seorang suami mudah marah kepada istri, istri bertahan mungkin hanya beberapa minggu. Setelah itu pada akhirnya ketularan juga marah-marah. Suasana rumah itu marah. Sehingga kalau sudah biasa marah akan tercipta satu lingkungan yang tidak sehat. Tumbuh anak-anak yang sakit mentalnya, ketemu orang marah makanya menjadi orang emosian. Budaya keluarga yang suka emosi di masyarakat menjadi tidak indah. Baik, ini sampai di sini kita lanjutkan. Kemudian setelah itu, ayo ya, kita sudah mencoba rumah tangga yang indah, lembut, tidak ada caci maki, memberi contoh yang baik. Kemudian saya kasih mukhatimah urusan Anda dengan keluarga dan anak-anak. Memang namanya maulid, kita hanya sekedar gebiar saja, tidak akan kami hadirkan sedetail-detailnya. Selanjutnya, bagaimana urusan Anda dengan anak-anak Anda, wahai hamba Allah. Yang pertama, Anda dengan anak-anak Anda. Yang pertama adalah jangan biasa patahkan, rusak mental mereka. Cara menegur, hari ini betul kita belajar memperlakukan anak. Khususnya banyak jadi korban anak pertama. Karena bagi orang tua yang belum punya pengalaman mendidik, akhirnya karena terlalu tinggi target kita. Pengennya cepat pinter, cepat bisa. Sehingga lupa kita sertai emosi. Kita sertai emosi. Sehingga ibu-ibu itu kalau ngajar Quran, jangan, bahaya itu. Biar orang lain yang ngajar. Kadang-kadang ngajar Quran itu nggak kuat. Anaknya salah sedikit, ini loh matanya, ini loh baba, ini loh kamu itu coba konsen. Ibu biasa begitu, suka marah-marah. Jadi anak begitu itu bukan tambah konsen, tambah pecah. Atau sederhananya, kita ini hari ini dengan anak, kita harus bersaing. Karena hari ini anak kita biasa dengan pergaulan yang bermacam-macam, yang sangat berbeda dengan zaman kita dulu.
Zaman dulu itu urusan anak itu lebih banyak dengan orang tuanya karena nggak ada media sosial. Di sekolah pulang rumah dengan orang tua, sekolah pulang rumah. Hari ini medsos, kenal macam-macam. Sangat beda memperlakukan anak. Jika Anda salah, maka salahlah anak nanti. Jadi dengan anak jangan hancurkan mentalnya dengan cara Anda memperlakukan mereka. Satu diantaranya membeda-bedakan anak. Membedakan anak itu kembali kepada menyakitkan tadi dengan cara tidak langsung. Jadi Anda tidak boleh bedakan anak, dan kita sebagai seorang anak tidak boleh merasa dibeda-bedakan. Ini babnya beda. Sebagai anak jangan mengatakan ayah tidak adil, itu jahat. Anak mengatakan bapaknya tidak adil, wah ini kurang ajar. Sebab seorang tua kadang membuatkan rumah anak pertama bukan berarti yang kedua tidak dibuatkan, memang belum waktunya. Hati-hati, sebagai seorang anak ini rambu-rambu ya supaya tidak salah. Sebagai seorang anak jangan sekali-kali Anda menduga orang tua Anda tidak adil. Jangan sekali. Cuma ini kita membahas sebagai orang tua. Hei orang tua, biarpun itu anak yang paling Anda sayang, Anda tidak boleh membeda-bedakan cara berlakukan. Karena apa? Pembedaan Anda merusak mental dan hati mereka, sehingga diam-diam anak itu menjadi bermusuhan. Ada sebagian orang itu kalau sudah sayang sama anaknya yang satu itu, segala-galanya. Si anak mama itu. Sehingga sampai abang-abangnya, kakak-kakaknya kalau menginginkan sesuatu, kalau ngomong ke ibunya langsung, dia sudah yakin nggak kita dikasih. Yuk makan di sana, nggak usah nanti aja, pasti itu. Mi makan di sana yuk, nggak usah nanti. Mi ke jalan sana, nggak usah, pasti gitu jawabannya. Tapi kalau sudah melalui anak yang satunya ini, anak kesayangannya, pasti langsung dituruti. Sehingga abang-abang dan kakak-kakaknya tadi kalau menginginkan sesuatu tidak langsung ngomong ke ibunya, langsung bilang ke adiknya, adik, iya kak, bilang ke mama sana, ayo kita makan di luar yuk. Iya kak, mama makan di luar yuk, ayo siap. Lihat kata abang-abangnya gimana? Tuh. Kalau sudah adik ngomong langsung, ayo siap. Diam-diam tertanam kebencian. Biarpun sama-sama makan enak seolah-olah. Kalau sudah adik ngomong, pasti langsung. Tapi kalau kita ngomong boro-boro, gara-gara membedakan anak rusak. Biarpun Anda sayang, memang urusan cinta tidak bisa dibeda-bedakan. Anda mungkin sayang pada anak bontot, anak perempuan, anak ini, tapi dalam memperlakukan, awas tolong, jangan Anda membeda-bedakan. Anda senyum kepada si A, si B dan sebagainya. Anda memberi juga demikian. Adil, hati-hati. Kemudian yang kedua, Anda jangan hancurkan mental anak-anak Anda dengan sikap Anda yang tidak pernah memotivasi dia. Jadi biasanya begini, kebiasaan orang tua mematahkan. Karena kebiasaan ngomong kasar kita. Misal, Anda minta tolong, ini biasa terjadi tidak disadari. Ini sebuah contoh, permasalahan lebih banyak dari ini. Misalnya begini, ayo tolong bantu Umi nyapu ya, nyapu kamar biar bersih, nyapu rumah. Ya Mi, langsung ada satu yang nyapu. Yang satu nyapu, Masya Allah, sudah selesai nyapunya. Setelah itu sang ibu masuk, rupanya ada bagian tertentu itu kelewatan, yang kebetulan agak kotor banget sampai meleset. Apa kata sang ibu? Siapa yang nyapu tadi? Saya Mi. Kalau nyapu itu yang bersih, kalau nggak bersih mending nggak usah nyapu sekali. Loh, kenapa kok ngomong begitu? Marah. Kenapa kok gaya ngomong tidak enak? Apakah itu membangkitkan, menghidupkan mental yang menyehatkan? Itu merusak. Sehingga sang anak kecewa, aduh, aku sudah nolong, tahu malah disalahin, dimarahin. Kalau sama mama nggak ada benernya. Kenapa Anda tidak merubah dengan cara yang indah? Misalnya, coba ada. Biarpun ini belum terjadi dalam rumah Anda harus mencoba. Misalnya, di saat Anda menyuruh anak-anak Anda mengerjakan sesuatu, kok kerjaannya belum beres, jangan dicaci tentang kesalahannya dulu, tapi sanjung dulu karena dia telah menjalankan tugas Anda. Misalnya, siapa yang nyapu tadi? Saya Umi. Masya Allah anak Umi cantik, solehah banget. Makasih sayang ya, sambil ikut cumannya. Makasih. Cuman nanti sayang, kalau nyapu jangan ada ditinggal kayak gini dong, kan bahaya ya. Makasih ya. Gitu kan enak. Bukan pakai, nggak usah nyapu sekali, nggak usah hanu sekali, nggak usah ini. Aduh. Dan ini banyak terjadi di hari ini. Sehingga seorang anak sudah kurang penghargaan pada orang tuanya. Berarti yang merusak anak kita sendiri.
Kemudian yang terakhir yang kami hadirkan, poin-poinnya masih banyak. Budaya hadir dalam keluarga. Hadir maksudnya apa? Memaksimalkan sebuah pertemuan. Mungkin anak Anda kuliah, ya kuliah di Medan, pulang pergi sebulan sekali atau seminggu sekali. Di saat pulang itulah, atau waktu Anda telepon yang maksimal, jadwal telepon ketemu anak yang maksimal, diskusi yang maksimal. Waktu anak Anda pulang, mungkin anaknya pada tinggal di pondok, waktu pulang maksimallah Anda dengan mereka. Termasuk di rumah itu, kalimat hadir itu apa? Budaya hadir dalam rumah tangga, menghargai. Hadir ini sebab begini, ada di rumah tangga itu lengkap, anaknya lengkap, bapak ibunya lengkap, tapi subhanallah tidak pernah ada terbangun komunikasi. Bisa jadi suaminya ngadep ke sana dengan handphonenya, ibu ke sana dengan handphonenya, anak langsung masuk kamar. Kelihatannya di rumah terus, akan tapi mereka sibuk dengan selain saudaranya, selain keluarganya. Itu problem besar hari ini. Sehingga kalau sudah tidak biasa hadir, akrab dalam rumah tangga, terputuslah komunikasi, sehingga nggak akan bicara tentang problem, kemudian solusinya apa, bicara masa depan, nggak ada. Sehingga anak-anak semakin tenggelam, lebih nyaman di alam maya. Hidup di alam nyata susah. Ngomong sama mama susah, sama ayah susah. Tapi kalau saya di medsos, saya melalui handphone, saya sebentar-sebentar dapat likes, dapat jempol, dapat senyum. Begitu mudahnya, capek hidup di alam nyata. Sehingga lihat, anak yang sudah tenggelam di alam-alam maya itu, lihat susah komunikasinya. Gak betah duduk sama orang tuanya. Ada paman yang datang salaman langsung pergi, tidak ada keindahan. Kenapa? Karena tidak biasa hadir dalam kebersamaan. Nah, kita perlu saat ini ibu bapak hadir itu maksudnya begini, Anda membiasakan ngobrol dengan anak-anak, maka kurangi sebab hilangnya komunikasi. Handphone misalnya, Anda sebagai orang tua harus malu ya kalau di rumah main handphone terus, karena diam-diam Anda telah merusak Anda tidak sadar itu. Anak manggil uminya, mama, apa sih? Kaget dia, rupanya tenggelam tadi ibunya dengan handphonenya. Apa sih? Mama masih sibuk ini, sibuk main handphone. Ayahnya juga demikian. Itu diam-diam merusak anak, sehingga anak pun akhirnya dia pengen seperti itu juga. Akhirnya budaya jelek muncul, yaitu ibunya dengan handphonenya, suaminya dengan handphonenya, anak di kamar dengan handphonenya, biarpun 24 jam ada di rumah, gak ada sepatah kata yang diucapkan, gak ada obrolan, gak ada keindahan. Nah sekarang kita perlu merubah, wahai ibu yang baik, bapak yang baik. Di rumah kita, ayo kita biasakan dengan komunikasi, duduk, biarpun anak Anda umur 2 tahun, Anda ajak ngobrol, biasakan ngobrol. Mungkin sekarang kita mulai di rumah, Anda harus punya adab. Handphone di rumah itu hendaknya ditaruh. Bukankah handphone untuk komunikasi di antara kita? Kalau sampai di rumah, mungkin mulai hari ini Anda sebagai orang tua memulai, jujur, al-wa'yu, kesadaran dulu dari orang tua, kemudian setelah itu memulai, letakkan di rumah. Kalau Anda ingin main handphone atau ada hajat telepon, Anda minta izin deh kepada suami, pada istri. Sekarang kadang bukan saja urusan dengan anak, suami istri, kadang-kadang suami itu mau nyapa istrinya tuh gak tega, gak enak karena istrinya asyik dengan handphonenya, atau sebaliknya. Mana keindahan bisa dibangun dengan itu semua? Kadang-kadang diranjang, sama-sama diranjang, punggungnya pun sandar-sandaran, handphone ya masing-masing. Allah, sampai kami sering sampaikan guyonan, kalau sudah engkau kumpul dengan pasanganmu, wahai bapak, wahai ibu, sudahlah kurangi ibadah. Al-Qur'annya di stop dulu karena ingin mesra dulu, sholatnya ntar dulu, termasuk nggak usah dengar videonya Buya Yahya, nggak usah, itu alasan itu. Alasan dengar video. Kalau dengar video bersama, kebersamaan itu mahal, membangun keakraban itu penting. Ibadah ntar dulu, ibadah dengan Allah mah gampang, di mana saja bisa. Akan tapi di saat ada pasangannya, kurangi ibadahmu untuk Anda maksimal dengan pasanganmu, dengan keluargamu. Ini penting, kebersamaan dalam keluarga. Jadi dimulai dari urusan handphone misalnya. Jangan Anda di depan anak dengan handphone. Ini hal yang merugikan anak kita. Kalau sudah tidak ada komunikasi, yang terjadi adalah salah paham,
muka masam, jarang ngobrol, dipanggil nggak pernah. Duduk makan aja sambil megang sendok, sebelahnya handphone, bukan ngomong sama ayahnya. Itu pun orang tua nggak sadar kalau ini sudah rusak di rumah tangganya, nggak ada keindahan. Apa artinya? Ayah ibunya sudah tidak indah lagi bagi dia, karena sudah dimulai dari sang ayah tidak merasa indah dengan anak-anaknya. Ini harus disampaikan ilmu ini. Kenapa? Teledor. Anda harus memulai. Setelah Anda merasa bersalah, Anda harus minta maaf. Harus minta maaf kepada anak agung. Beberapa waktu yang lalu saya dengan anak kami lagi berangkat mau mondok. Anak kami yang ini mau berangkat mondok, pamitan jam 10 malam dia mau berangkat. Iya, nak mau berangkat. Kebetulan kami lagi megang handphone, kami mau nunjukkan video, ada video baru dia, video di foto-foto itu mau saya tunjukkan. Cuman saya kan tidak pinter-pinter amat main handphone, jadi saya nyari kelamaan. Di saat lagi konsen saya nyari begini, dia salaman, saya setengah sadar. Setelah saya ketemu handphonenya, dia sudah pergi naik ke mobil. Saya nyesel, la ilaha illallah. Baru besoknya saya telepon, nak, Ali ingat enggak kemarin waktu kamu berangkat Buya lagi ngapain? Dia gak kepikiran apa-apa, tapi mesti ingat itu. Cuman dia bingung, ngapain ya? Ngapain sih Buya? Gak tahu, lupa. Pasti ingat, cuman lupanya maksudnya. Dia tidak tahu maksud saya apa. Gak tahu, kenapa Buya? Ingat enggak waktu kamu keluar Buya lagi ngapain? Enggak ingat dia katanya. Buya megang handphone dia. Oh iya, Buya megang handphone. Loh berarti kan tahu dia. Sebenarnya itu terekam di otaknya, terekam di hatinya. Kalau saya megang handphone, lalu saya jelaskan, Buya salah. Seharusnya Buya tidak megang handphone, seharusnya Buya ngelepas kamu. Enggak apa-apa Buya. Iya, tapi Buya minta maaf kan? Enggak apa-apa kan? Buya minta maaf sekarang. Dan juga kebetulan tadi itu saya pengen nunjukkan video kamu. Artinya meminta maaf itu bukan sebuah kesalahan. Kalau Anda tadi salah, tiba-tiba dengan handphonenya, bilang ke anak, maaf sayang, uminya tadi telepon sama abinya agak lama, ya nggak apa-apa. Biasakan budaya di rumah ini, indah budaya komunikasi. Biarpun anak Anda umur 2 tahun ajak ngomong, sayang, gimana, apa kabar, ini mama apa itu. Anda harus malu sebagai orang tua. Di saat di rumah, Anda tidak ngajak diskusi dengan mereka, tidak ngobrol dengan mereka. Apalagi anak diserang menjelang puber. Dia sudah mulai diskusi tentang cinta, tentang laki-laki, tentang lawan jenis. Jika ibunya, ayahnya tidak menjadi kawan terdekatnya, maka kawannya adalah bebas yang ada di sana, yang merusak urusan kehidupannya. Nah inilah, jadi yang terakhir adalah hadir. Ayo kita biasakan di rumah kita dengan kebersamaan dengan orang, anak-anak kita, keluarga kita, termasuk yang ustadz. Kalau harus murojaah, ya minta izin. Kami masih ingat ibunda kami itu kalau kami lagi belajar, kami kan sempat di rumah itu mulai dari SD sampai SMP. Umi kami di samping kami, di samping kanan kami. Setiap kami belajar beliau ada di sini. Sampai kami berkhayal kalau seandainya hari ini semua ibu bisa seperti itu, kan enak sekali. Dan kebiasaan beliau adalah sambil menyiapkan kami itu, kami suka goreng-gorengan, bakar-bakaran itu. Bukan gorengan bakar, kacang dibakar, beton isi nangka dibakar itu. Bakarnya dibakar tungku nyala, bekas tungku itu ada kreweng dari tanah itu, taruh itu aja langsung matang sendiri. Di samping Buya beliau. Dan yang Buya rasakan adalah sesaat-sesaat tangannya itu merambat di leher saya. Sesaat-sesaat kerasa. Dan kemudian juga, ini penting sekali, Anda hadir. Kemudian tolong ibu, bapak, kalau bicara sama anak jangan pakai lesan saja. Membangun keakraban itu penting. Anda perlu dengan kulit Anda. Apa sih salahnya kalau Anda berbicara dengan mendekat? Mohon maaf, ini yang sangat saya cintai nih Pak Gubernur. Misalnya anak, kalau ngomong kenapa? Sayang, ayo ngaji ya. Ayo ini, dengan sentuhan. Sentuhan dengan kalimat indah. Bahkan mungkin dengan bisikan. Ayo. Jangan, ayo ngaji sana biar pinter ya, ngaji. Ibunya makin heboh, ngaji ya biar pinter, biar gak bodoh kayak umiknya. Ya memang bodoh umiknya. Coba Anda amalkan ini, ringan. Kemudian jika Anda masuk ke kamar anak Anda, kalau belum tidur, Anda sapa, Anda kecup keningnya. Kalau dia sudah tidur sekalipun, Masya Allah, Anda sentuh kakinya.
Anda kecup keningnya, Anda pegang pipinya. Biarpun dia tidur, rohnya kerasa. Rohnya merasa, apalagi di saat dia melek langsung sadar, uminya, abinya perhatikan, akan tumbuh sesuatu yang dahsyat di dalam hatinya. Sesuatu yang agung di dalam hatinya. Ini sisi yang terlupakan dalam kehidupan. Kenapa kita sering sibuk dengan yang jelas? Handphonenya berjam-jam kita. Hari ini kita dikuasai oleh benda kecil handphone. Sehingga bunyinya adalah, aku dimiliki handphone, bukan handphone milikku. Nah, kita akan dikuasai. Yang dulu katanya handphone ini tujuannya adalah mengurangi kesibukan kita. Ternyata hari ini handphone menjadikan kita sibuk. Nggak ada hentinya. Ayo para bapak ibu, para bapak, maulid kita hari ini adalah kembali kepada keluarga dengan keindahan, sehingga nanti akan muncul generasi yang sehat, anak-anak patuh, udah dengar orang tua, indah, bahagia rumah tangga, moga timah keindahan kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian nanti ada pendidikan tentang anak. Tolong wahai anak, kalaupun nanti ternyata ayahmu seperti yang Buya sebutkan tadi, ayahmu kasar, ibumu kasar, kamu tidak boleh menyerah. Kamu yang memulai untuk membuat kelembutan di rumah. Jangan menyalahkan saja. Hati-hati. Karena apa? Ayahmu punya nasib tidak belajar seperti kamu. Maka maklumi, jangan salahkan orang tuamu. Ini bab beda. Jangan sampai setelah majelis ini anak nyalahkan bapaknya semuanya. Bapakku begitu makanya saya begini. Bapakku keras makanya begini. Wah, ini anak sengsara. Memang kalau ngaji, kalau tidak lengkap nanti bisa pincang nanti. Insya Allah pertemuan yang akan datang kami akan hadirkan bagaimana seorang anak dengan orang tuanya untuk sukses dunia, sukses akhirat. Ini saja. Kemudian tadi Masya Allah disampaikan Pak Gubernur tentang program-program beasiswa yang ada di Mesir. Kemudian nikmat membuat asrama di sana. Dahsyat. Itu sisi yang terlupakan. Kampus-kampus untuk mencetak dokter, insinyur, alhamdulillah luar biasa. Akan tapi mencetak ulama harus dipikirkan sehingga ada keseimbangan. Ustadz-ustadz, Masya Allah, penerus dakwah bagi Nabi SAW. Dan keterlibatan orang-orang seperti beliau penting dan perlu punya kekuatan, punya kemungkinan untuk melakukan itu semuanya. Dan mengucapkan terima kasih. Dan juga semuanya harus sadar pendidikan untuk anak-anak Anda, pergaulan untuk anak-anak Anda, lingkungan anak-anak Anda. Dan bersama ini juga kami sampaikan, alhamdulillah, kami ingin mengajak kepada siapapun. Al-Bahjah sudah ada di Pekanbaru, pesantren Al-Bahjah itu ada di mana-mana. Kita ada pesantren dengan para pejuang namanya Al-Bahjah. Ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bogor, ada Sumatera, Kalimantan, sampai ada di Malaysia juga ada. Termasuk di sini ada di Pekanbaru, Dumai, Bengkalis, dan Bukit Kerikil sama Bukit Kapur ada Al-Bahjah. Dan kami sederhana, yuk kami mengajak semuanya untuk bisa berjuang. Kita ingin kaya di akhirat. Kalau saya ngandalkan umroh, setelah umroh selesai, nggak bisa umroh kalau mati. Sholat dengan mati kita selesai. Tapi membuat pondok pesantren ini dahsyat. Cuma dengan catatan, tolong ada rambu-rambunya. Ada rambu-rambunya. Kami mengajak ini, ada pondok kami promosikan. Tapi jangan salah, bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan seorang guru, jangan memutus hubunganmu dengan gurumu hanya ingin bergabung dengan kami. Kami datang bukan untuk merebut Anda dari tangan guru Anda. Justru yang kami rindukan Anda semakin kuat dengan guru Anda. Kenalkan saya dengan guru Anda. Ini program lain ini. Kalau dengan kami sifatnya bonus, misalnya Anda biasa bantu guru Anda setiap bulan 5 juta, lalu ketemu kami lalu berkata, Buya saya bagi 2 deh, 2,5 untuk guru saya, 2,5 untuk Buya. Tidak, 5 juta tetap untuk gurumu. Untuk Buya kapan? Nanti. Jangan ganggu urusan dengan gurumu. Ini harus dipahami. Kenapa? Kalau Anda berguru dengan hawa nafsu, dengan saya pun tidak akan bisa baik. Tidak boleh dengan hawa nafsu. Perhatikan guru-guru. Kemudian ada Pak Gubernur juga ini, Masya Allah. Termasuk yang kami serukan hari ini adalah memperhatikan madrasah TPQ di kampung-kampung, Masya Allah. Sampai kita punya program, kita mulai dari apa? Memperhatikan toilet. Sehingga kita ada program, kalau orang bisa mengajukan kepada Al-Bahjah ini, ada Tobitosi, toilet bersih dan toilet syar'i. Jadi kalau ada madrasah diniyah misalnya di kampung mana, ngajukan ada tempatnya, saya ingin dibuatkan toilet. Kenapakah kami bicara toilet? Karena toilet itu yang penting hari ini. Kalau tidak ada kuncinya, nggak rapat, aurat terbuka, intip-intipan segala macam. Kalau belajar bisa saja barangkali kalau kebanyakan santri gelar karpet sudah oke, gelar terpal. Tapi mulai dari
toilet. Cuman yang kami rindu Anda bukan ngurusi toilet. Pokoknya ayo Anda bangkit. Maulid Nabi kita adalah di samping tadi keluarga, perhatian dengan madrasah diniyah yang di kampung-kampung yang diurus oleh kiai-kiai, ustadz-ustadz, wali-wali tersembunyi. Enggak disanjung-sanjung, dicari di YouTube, enggak ada itu ustadz. Enggak pernah viral. Tapi Masya Allah setiap hari ngurusi santri. Ikhlas mereka. Ayo kami rindu, tolong tengok. Sisihkan rezeki Anda untuk ngurusi mereka. Ini penting sekali. Mohon maaf kalau kita tanya ini, segini banyak orangnya. Sepertinya Pak Gubernur, 80% belajar sholatnya dari mana? Dari kampus, Fakultas Ekonomi, Kedokteran? Nggak ada. Belajarnya di madrasah di kampung-kampung. Itu kenapa dilupakan? Ayo kita semuanya gerak. Sehingga anak-anak kita mungkin tidak sempat mondok di pondok pesantren, tapi belajar agamanya benar di madrasah diniyah di kampungnya. Masya Allah, ini saja. Ayo semangat. Termasuk diantaranya, kita ada pondok pesantren yang ada di Pekanbaru, Al-Baca Pekanbaru di Jalan Tengku Maharatu, Kelurahan Maharani, Kecamatan Rumbai Barat, Pekanbaru. Sudah ada pendaftaran. Ini ada penerimaan santri baru, pendaftaran dimulai dari 7 Safar sampai 15 Muharram, 1 Agustus sampai 30 Juni 2006. Adminnya 0813 722 83311. Kemudian penerima santri baru pondok pesantren Al-Bahjah An-Nahl Al-Ma'un Al-Nahl Al-Bahjah di Dumai, Al-Bahjah Al-Ma'unah, Al-Bahjah Al-Ma'unah An-Nahl, Al-Bahjah Al-Ma'unah di Dumai, di Jalan Gatot Subroto di kota Dumai. Pendaftarannya sama, 7 Safar atau 1 Agustus sampai 15 Muharram 30 Juni. Bismillah. Yang di Pekanbaru putra, yang di Dumai putri. Kemudian juga tahfidz kita buka juga di sini di Muara Basung, Bengkalis. Kita tahfidz Quran, tahfidz kelas tamatan SD saja. Insya Allah pendaftarannya 7 Safar sama 1 Agustus sampai 30 Juni. Adminnya 085295359319. Kemudian kami juga rindu kalau ada para asatid, ada pondoknya diumumkan nggak apa-apa. Karena hari ini kami menyerukan zamannya pondok pesantren, pondok pesantren, pondok pesantren. Rindukan anak-anak ke pondok. Kalau sudah anak di pondok, akhlaknya aman, lingkungannya aman, dan setiap hari menghadirkan pahala untuk orang tuanya. Jadi yang punya kiai, para tuan guru yang ada pondok pesantrennya, bisa diumumkan, disebutkan. Masya Allah banyak, insya Allah harus begitu. Intinya kita harus peduli kepada pendidikan agama untuk anak-anak kita yang tadi disinggung oleh Pak Gubernur, Masya Allah, sampai pendidikan luar negerinya. Dan kita juga ada pendidikan sekolah tinggi yang ada di Cirebon sana, juga banyak kita memberikan bantuan beasiswa bagi yang berbakat dan seterusnya. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Masya Allah, kalau rumah tangga indah, enak ya. Ya tadi Pak Gubernur berpantun, akhirnya saya ingin berpantun. Di pojok sana ada menjual buah, di sampingnya ada menjual beras lagi. Kalau sudah rumah tangga indah, nggak ada lagi yang tidur di teras. Insya Allah indah semuanya. Pasti nih Bu Gubernur itu orang yang paling bahagia punya suami begini nih. Nah, hidup begitu. Saya membayangkan, saya senang. Saya kalau ada suasana indah begitu, saya itu paling sedih kalau ada orang datang bawa problem rumah tangga. Dulu pernah saya buka konsultasi setiap hari Senin pagi sampai sore. Yang datang orang punya problem terus, masalah. Akhirnya saya berubah, cepat tua ini. Tutup saja ini. Tapi saya dengar orang kayak gitu tadi, kayak Pak Gubernur, langsung hitam rambut saya ini. Rumah tangga itu indah, dilihat orang tua indah, dilihat orang indah, harus begitu. Ngapain hidup terus susah? Berjuang nanti. Pondok pesantren lanjutkan, kita banyak program. Cuman pondok Al-Bahjah sedikit beda. Tapi beda ini bukan berarti menjadi yang terbaik, enggak. Kita sama-sama. Kalau pesantren Al-Bahjah adalah yang ada di Pekanbaru ini khususnya, siapapun boleh berjuang di dalamnya, tapi tidak ada bantuan dari pemerintah. Anak kita tidak menerima dana bos. Kalau ada pejabat yang ikut dari koceknya, bukan dari dana pemerintah. Biar apa? Langsung dorong ke surga langsung. Begitu. Jadi kita nggak ada dana bos diambil, dana pemerintah tidak ada. Tapi kami rindu yang ada di koceknya. Koceknya mantan, bukan mantan gubernur, karena mantan itu bukan bekas. Jadi tadi sopan santunnya gubernur gini, gubernur itu adalah yang pertama, kemudian penerus, jangan bilang pengganti, gitu loh bahasa sopannya. Penerus, dari yang pertama diteruskan. Ayo bangun pondok, bangun pesantren, kita siap.
Kita kemarin di Siak juga diskusi semacam ini. Kita pengen kaya di akhirat, rumah tangga bahagia. Yang jomblo, selamat tinggal jomblo gitu. Menikah. Kita ingin nanti ada diklat cinta untuk anak muda, untuk si jomblo-jomblo. Gimana cari pasangan yang gampang, yang mudah dan indah. Mari kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah, orang tua kami dan guru-guru kami. Mudahkan kami untuk berbakti pada mereka ya Allah. Mudahkan kami berbakti pada orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Jauhkan kami dari prasangka buruk kepada mereka. Jauhkan kami dari durhaka kepada mereka ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kami ya Allah yang kadang sering menyakiti orang tua kami ya Allah. Dan kami mohon jaga anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini ya Allah, jika ada di antara yang hadir ada yang mempunyai anak badung, bandel, jauh dari kemuliaan, kami mohon berkat perkumpulan mulia ini ya Allah, kembalikan anak-anak itu ke jalan yang Kau ridhai ya Allah. Kami tidak ingin ada orang tua yang hadir ke majelis mulia ini lalu mereka sedih di saat melihat anak-anaknya. Tidak ya Allah, kembalikan anak itu ke jalan yang Kau ridhai sehingga menjadi anak-anak mulia yang Kau muliakan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang belum Kau karuniai anak, berikan kepada mereka ya Allah anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang belum menikah ya Allah, mudahkan untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari percekcokan di rumah tangga kami ya Allah. Ganti dengan keindahan ya Allah. Jauhkan kami dari merendahkan pasangan kami. Jauhkan kami dari mencaci pasangan kami. Jauhkan kami dari menyakiti pasangan kami. Jauhkan kami dari buat zalim pada pasangan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami. Jangan Kau kurangi sedikit pun ya Allah. Kami takut dengan berkurangnya cinta itu lalu berkurang pengabdian kami ya Allah. Jaga mata kami dari melihat yang haram. Cukupkan mata kami dengan yang halal yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Jauhkan mata kami dari melihat yang haram dan haram yang pernah dilihat mata kami. Ampuni ya Allah, jangan jadikan sebab itu hati kami rusak ya Allah. Ampuni kekotoran mata kami, ampuni kekotoran mata kami, kekotoran lisan kami, kekotoran syahwat kami ya Allah, ampuni. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang dalam rumah tangganya penuh dengan percekcokan dan perselisihan ya Allah, mereka telah datang ke tempat mulia ini, mereka rindu kebahagiaan, mereka rindu kemuliaan. Kami mohon lembutkan hati mereka sehingga setelah ini yang ada adalah keindahan dan keindahan ya Allah, kebahagiaan dan kebahagiaan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari benci, dengki, dendam kepada sesama kami, ganti dengan cinta. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu. Jauhkan kami dari benci dan dendam ya Allah, dendam hilangkan di hati kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk kepada kami mohon ampuni mereka ya Allah. Jangan hukum mereka, mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Kami takut menghadap-Mu dengan dosa-dosa kami yang sangat banyak, yang kami tidak mampu menghitung satu demi satu. Akan tapi Kau Maha tahu. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa kami ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari segala yang Kau murkai. Maka kami mohon, jauhkan kami dari minuman keras. Siapapun ya Allah, baik yang di dalam masjid, di luar masjid, yang dengar suara ini ya Allah, jadikan mereka ahli surga-Mu. Yang pernah terpeleset dalam minuman keras, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Jauhkan kami dari judi ya Allah, judi yang menjadi sebab kehancuran rumah tangga seperti yang Kau sebutkan dalam firman-Mu ya Allah. Perjudian menjadi sebab permusuhan dalam rumah tangga, perjudian menjadi sebab murka-Mu di akhirat. Maka kami mohon, jauhkan kami dari judi, baik judi di alam
nyata atau di alam maya. Hari ini banyak judi, kemudahan judi menjadikan banyak hamba-Mu terjerumus judi online. Ya Allah, jika ada di antara kami ada yang pernah terpeleset dalam judi itu, angkat, ampuni mereka ya Allah. Ada ya Allah hari ini ya Allah, ada hamba-Mu yang berjudi ya Allah, bahkan mungkin berjudi online di atas sajadahnya setelah tahajudan ya Allah, karena dia terpelosok, karena dia tertipu ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari judi itu ya Allah, dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari makan riba, jauhkan kami dari riba, ganti dengan yang halal. Kami mohon jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari zina dan mukaddimah zina ya Allah, zina yang busuk, hina yang busuk, zina yang busuk ya Allah, zina yang hina di diri, zina yang busuk ya Allah, busuk di diri, busuk di keluarga, busuk di masyarakat, hina di dunia, hina di akhirat. Ya Allah, jauhkan kami dan umat kekasih-Mu Nabi Muhammad dari zina itu ya Allah. Jika ada di antara kami, ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah, bencikan kepada zina ya Allah, dan ampuni dia, tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum ya Allah. Dan kami mohon bencikan pada zina dan buka pintu halal untuknya, dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing berzina ya Allah. Makmurkan masjid ini Allah dengan ahli surga-Mu ya Allah, yang mewakafkan tanahnya, yang membangun di atasnya, dan yang memakmurkannya. Kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Yang sempit rizki, lapangkan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, jangan Kau jadikan ini pertemuan terakhir kami di dunia ya Allah. Kami masih ingin bertemu di dunia dengan kebaikan hingga di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini, jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Kami mohon berikan pertolongan kepada saudara-saudara kami ada di Palestina ya Allah, dan siapapun yang menolong saudara kami yang di Palestina, jika yang menolong itu ahli iman, ahli la ilaha illallah, berikan pengampunan, angkat derajat mereka. Dan jika yang menolong saudara kami di Palestina adalah orang yang belum beriman, kami mohon ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka. Kami tidak rela jika ada orang menolong Palestina lalu mereka tidak beriman ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka semua. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.